Pemirsa, kabar mengejutkan kembali datang dari Pipik Dian Irawati. Kediamannya di kawasan perumahan Bukit Mas 3 Bintaro, Tangerang, Banten dilalap api. Saat peristiwa kebakaran terjadi, Pipik sempat meminta tolong yang ditulisnya melalui status di handphonenya. Sejumlah foto yang menggambarkan kondisi bangunan yang hangus terbakar pun beredar di kalangan wartawan. Berdasarkan informasi, kebakaran terjadi menjelang subuh tadi dan melahap habis kediaman almarhum Uce tersebut. Dalam insiden kebakaran itu, belum dipastikan apakah merenggut korban jiwa ataupun luka-luka. Belum diketahui pula penyebab kebakaran terjadi dan kerugian yang diderita. Hanya saja kabar menyebutkan Pipik dan anak-anaknya selamat dari tragedi tersebut. Ya, Rubaiyat Indri, telah terjadi kebakaran di rumah kediaman Pipik Dian Indrawati atau yang biasa kita kenal dengan Umi Pipik di rumahnya di Bilangan Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan, kurang lebih pada pukul 3 menjelang subuh pagi tadi. Pada saat waktu itu Pipik dan anak-anaknya sedang tertidur berada di lantai atas rumahnya. Pipik mencium bau asap dan bunyi ledakan yang terletak di lantai dasar rumahnya. Dan untuk lebih detail lagi mengenai seperti apa kronologis kejadian pada saat tadi subuh menjelang subuh tadi, saat ini saya sudah bersama dengan Abizar, anak kedua dari Umi Pipik, dan Umi Tatu, ibu dari almarhum dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya, Abizar, pada saat waktu subuh tadi, kejadian kronologi sendiri pada saat itu seperti apa sih? Ya pokoknya kebakaran lah. Bisa dibilang kita tidak bisa lihat apa-apa di dalam gitu, di dalam rumah. Pokoknya susah untuk menjelaskannya. Gelap, ya, gelap. Pada saat waktu itu Abizar kondisi dalam situasi tertidur ya, Abizar? Ya, aku dalam kondisi tertidur dan di lantai atas di kamar aku. Pas habis itu aku dengar Umi teriak-teriak gitu minta tolong. Pas aku kebangun. Aku buka pintu, ternyata banyak asap. Aku kira ini kenapa gitu lah. Setelah itu apa lagi, Abizar? Setelah itu ya aku berusaha untuk mencari udara segar. Ya, dan habis itu aku ke kamar Umi. Ya gitulah, ke kamar. Katanya sempat tadi Bilal sendiri sempat masih tertidur ya pada saat waktu daripada kumpul semua ya, Bizar di lantai atas ya? Iya, kita udah di balkon rame-rame. Nah, tinggal Bilal doang di kamar aku masih tidur. Aku lupa bangunin, lalu ikut gitu. Setelah itu apa Bilal? Setelah itu salah satu pembantu dari aku masuk lagi ke dalam ambil Bilal. Katanya sempat loncat dari atas balkon, benar seperti apa mungkin situasi? Ya, kita kan mau keluar lewat mana? Kita mau keluar lewat tangga, nggak bisa, soalnya kan Api dari bawah. Api, iya, dan juga mau kita banyak asap lah, sesak nafas, kita juga bisa sesak nafas. Jadi kita keluar lewat balkon, mumpung ada pohon, ya udah kita lewat situ menggunakan apa adanya. Loncat sempat atau apa? Bukan lompat, kita ya kayak manjat-manjat gitulah. Sempat ada mungkin kayak luka atau yang dialami mungkin dari Umi atau dengan Abizar sendiri dengan kejadian itu? Kalau dari Umi aku nggak tahu, tapi kalau aku cuma ada luka ringan aja. Di bagian mana? Di bagian kaki. Luka dikarenakan tadi pas itu ya? Iya, tapi itu kan nggak kerasa soalnya kita panik gitu. Pada saat waktu itu katanya Adiba tidak ada di rumah ya, Bizar? Iya, Adiba tidak ada di rumah saat itu karena Adiba lagi menginap di rumah temannya.
Ya, Umi, sedikit mengenai kejadian ini sendiri sebagai orang tua, seperti apa sih Umi mungkin melihat musibah ini? Ya Umi kan sedih, nggak tega lihat. Baru ayahnya meninggal baru berapa bulan, sudah kena cobaan lagi, rumahnya kebakar. Satu musibah yang memang luar biasa lah gitu. Namun aja Pipik biar sabar. Untungnya selamat, alhamdulillah. Pipik sama anak-anak bisa keluar dari kungkungan asap, karena kejadiannya itu kan di bawah dari konslet menurut cerita. Terus asap naik ke lantai 2 tempat Pipik tidur anak-anak. Langsung Allah kasih bangunin Pipik pas jam 3 itu, mungkin biasa tahajud ya kali ya, mungkin berkahnya tahajud qiyamul lail, sehingga kok bau apa ini, bau asap, bau segala. Nah, aduh, ada apa akhirnya ya, ngeliat ke bawah mungkin udah banyak api, sehingga anak-anak dibawa semua naik. Dia keluar dari jendela lantai 2, ambil ada awning di sini, bisa dia merayap-rayap, mungkin langsung turun dari pintu ke bawah. Pada saat waktu kejadian sendiri, Umi posisi di mana dan tahu dari siapa sih Umi kalau boleh tahu? Umi pas kejadian jam 3 tuh sebetulnya bangun, memang tahajud biasa kan, tapi nggak ada berita apa-apa. Cuma baca Majmu Syarif, semua dibaca, gitu, supaya menolak bala gitu kan ya. Nggak ada. Pas jam 7 pagi tuh Nona bilang, Mi, atau Mi Pipik kebakaran apanya sih? Nggak ada berita apa-apa sih, bilang gitu. Deki juga dia ngebebek tuh temennya, katanya Pak Deki rumah Pipik katanya kebakaran tuh. Kebakaran dari mana? Kita semuanya pokoknya nggak ngerti lah kejadian masalah ini gitu kan. Akhirnya tadi banyak dari wartawan juga telepon Mi katanya iya katanya. Terus teman ngeliat internet kejadian, oh iya berarti iya. Terus tadi juga teman Umi BKMT tuh bilang juga, Mi tadi Ustazah di selebriti tuh udah ada katanya gitu. Oh ya Allah, udah hanya Umi langsung kemari gitu kan, melihat menyaksikan kejadian yang sedih. Setelah Umi melihat langsung kondisi dalam rumah sendiri tadi seperti apa sih Umi mungkin? Umi baru sampai pintu gerbang aja udah gak kuat. Melihat lagi ke tempat kejadian lebih gak kuat lagi, karena sudah hancur, udah hangus. Mungkin foto-foto semua yang penghargaan apa semua udah habis semuanya. Cuman kata Abidar, alhamdulillah Mi, foto Abi mah utuh katanya. Ada yang pakai ihram ketika beliau menjelang meninggal tuh kan, lagi umroh tuh kan. Jadi ya, dia punya foto almarhum tuh ada disimpan. Alhamdulillah itu aja yang satu yang masih utuh, yang nggak kebakar. Bil, pada saat waktu foto almarhum Ustadz sendiri kan itu kondisi pada saat di bawah ya? Itu memang yang hanya itu yang masih terutuh atau seperti apa sih Bil? Yang aku lihat sih foto guru almarhum juga masih utuh, soalnya kan padahal itu dekat dengan dimana kecelakaannya, dimana kejadiannya, dimana api lah. Lebih dekat tapi tidak apa-apa, nggak kenapa-napa, nggak kebakar atau hangus gitu. Abizar, setelah rumah ini hangus terbakar, rencana mungkin udah tahu belum sih akan tinggal di mana untuk sementara saat ini? Rencana untuk berapa minggu atau berapa bulan ke depan kita di hotel aja. Hotel sendiri. Iya. Kangen nggak sih mungkin kenangan yang bisa dilupakan Abizar dengan rumah ini sendiri, apa sih Abizar? Kenangan yang tidak bisa dilupakan ya waktu kita main-main bareng sama almarhum gitu. Pokoknya kita senang-senang dimana kita tempat tinggal ini yang paling kita sayangin. Ada yang mungkin kenapa Abizar kayak kesana terlihat mau nangis? Apa sih yang mungkin yang membuat Abizar mungkin sangat sedih? Ya histori, kenangan yang ada di dalam rumah ini. Seperti tadi kita bersenang-senang bareng gitu. Ya sama almarhum. Makan bareng. Sekarang sudah tinggal puing-puing Ya, gimana? sudah tinggal puing-puing yang tidak bisa dipakai lagi lah. Mungkin Umi sebagai sebelum ini sendiri mungkin ada yang mau disampaikan Umi kepada pemirsa dengan ada kejadian seperti ini? Ya, kepada pemirsa di mana saya berada, dari keluarga Uji almarhum Pipik, atas semua pribadi Umi juga minta doanya kepada seluruh jamaah pengajian yang telah melihat walaupun dari TV atau langsung ke lokasi.
doain mudah-mudahan Pipi biar sabar, anak juga selamat walaupun ada yang kena sedikit-sedikit ya. Insyaallah biar cepat sehat mudah-mudahan dan bisa kebangun lagi ini rumah, karena rumah ini kan buat pengajian setiap hari Jumat, dan juga kejadian ini pas hari Jumat pas pengajian, jadi istilah kata kalau mau ngasih ke teman-teman tuh nggak usah telepon lagi, memang di waktunya pengajian mereka datang sendiri. Bahkan katanya hari ini mau ada makan-makan menyambut Ramadan dengan ibu-ibu pengajian di sini, dan siap-siap gitu ya. Ya, Ruben, Indri, demikian sedikit perbincangan saya dengan Abizar dan Umi Tatu, dan kembali ke studio. Pemirsa, kabar mengejutkan kembali datang dari Pipik Dian Irawati. Kediamannya di kawasan perumahan Bukit Mas 3 Bintaro, Tangerang, Banten dilalap api. Saat peristiwa kebakaran terjadi, Pipik sempat meminta tolong yang ditulisnya melalui status di handphonenya. Sejumlah foto yang menggambarkan kondisi bangunan yang hangus terbakar pun beredar di kalangan wartawan. Berdasarkan informasi, kebakaran terjadi menjelang subuh tadi dan melahap habis kediaman almarhum Uce tersebut. Dalam insiden kebakaran itu, belum dipastikan apakah merenggut korban jiwa ataupun luka-luka. Belum diketahui pula penyebab kebakaran terjadi dan kerugian yang diderita. Hanya saja kabar menyebutkan Pipik dan anak-anaknya selamat dari tragedi tersebut. Ya, Ruben, Indri, telah terjadi kebakaran di rumah kediaman Pipik Dian Indrawati atau yang biasa kita kenal dengan Umi Pipik di rumahnya di Bilangan Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan, kurang lebih pada pukul 3 menjelang subuh pagi tadi. Pada saat waktu itu Pipik dan anak-anaknya sedang tertidur berada di lantai atas rumahnya. Pipik mencium bau asap dan bunyi ledakan yang terletak di lantai dasar rumahnya. Dan untuk lebih detail lagi mengenai seperti apa kronologis kejadian pada saat tadi subuh menjelang subuh tadi, saat ini saya sudah bersama dengan Abizar, anak kedua dari Umi Pipik, dan Umi Tatu, ibu dari almarhum dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya, Abizar, pada saat waktu subuh tadi, kejadian kronologis sendiri pada saat itu seperti apa sih? Ya pokoknya si kebakaran lah. Bisa dibilang kita tidak bisa lihat apa-apa di dalam gitu, di dalam rumah. Pokoknya susah untuk menjelaskannya. Gelap. Pada saat waktu itu Abizar kondisi dalam situasi tertidur ya, Abizar? Ya, aku dalam kondisi tertidur dan di lantai atas di kamar aku. Pas habis itu aku dengar Umi teriak-teriak gitu minta tolong. Pas aku kebangun. Aku buka pintu, ternyata banyak asap. Aku kira ini kenapa, gitulah. Setelah itu apa lagi, Abizar? Setelah itu ya aku berusaha untuk mencari udara segar. Ya, dan habis itu aku ke kamar Umi. Ya gitulah, ke kamar. Katanya sempat tadi Bilal sendiri sempat masih tertidur ya pada saat waktu daripada kumpul semua ya, Abizar di lantai atas ya? Ya, kita udah di balkon rame-rame. Nah, tinggal Bilal doang di kamar aku masih tidur. Aku lupa bangunin, lalu ikut gitu. Setelah itu apa gimana? Itu salah satu pembantu dari aku masuk lagi ke dalam ambil Bilal. Katanya sempat loncat dari atas balkon, benar seperti apa mungkin situasi? Ya, kita kan mau keluar lewat mana? Kita mau keluar lewat
tangga nggak bisa, soalnya kan api iya, dan juga mau kita banyak asap lah, sesak nafas kita juga bisa sesak nafas. Ya kita keluar lewat balkon, mumpung ada pohon, ya udah kita lewat itu menggunakan apa adanya. Loncat atau apa? Bukan lompat, kita ya kayak manjat-manjat gitulah. Apakah ada mungkin kayak luka atau yang dialami mungkin dari Umi atau dengan Abizar sendiri dengan kejadian itu? Kalau dari Umi aku nggak tahu, tapi kalau aku cuma ada luka ringan aja. Di bagian mana? Di bagian kaki. Luka dikarenakan tadi pas saat itu ya? Iya, tapi itu kan nggak kerasa, soalnya kita panik gitu. Pada saat waktu itu katanya Adiba tidak ada di rumah ya, Bizar? Iya, Adiba tidak ada di rumah saat itu karena Adiba lagi menginap di rumah temannya. Ya, Umi, sedikit mengenai kejadian ini sendiri sebagai orang tua, seperti apa sih Umi mungkin melihat musibah ini? Ya Umi kan sedih, nggak tega lihat. Baru ayahnya meninggal baru berapa bulan, sudah kena cobaan lagi, rumahnya kebakar. Satu musibah yang memang luar biasa lah gitu. Namun aja Pipik biar sabar. Untungnya selamat, alhamdulillah. Pipik sama anak-anak bisa keluar dari kungkungan asap, karena kejadiannya itu kan di bawah dari konslet menurut cerita. Terus asap naik ke lantai 2 tempat Pipik tidur anak-anak. Langsung Allah kasih bangunin Pipik pas jam 3 itu, mungkin biasa tahajud ya kali ya, mungkin berkahnya tahajud Qiyamul Lail, sehingga kok bau apa ini, bau asap, bau segala. Nah, aduh, ada apa akhirnya ya, lihat ke bawah mungkin udah banyak api, sehingga anak-anak dibawa semua naik. Dia keluar dari jendela lantai 2, ambillah ada awning di sini, bisa dia merayap mungkin langsung turun dari pintu ke bawah. Pada saat waktu kejadian sendiri Umi posisi di mana dan dari siapa sih Umi kalau boleh tahu? Umi pas kejadian jam 3 tuh sebetulnya bangun, memang tahajud biasa kan, tapi nggak ada berita apa-apa, cuma baca Majmu' Syarif, semua dibaca gitu, menolak bala gitu kan ya. Nggak ada. Pas jam 7 pagi tuh Nona bilang, Mi, atau Mi Pipik kebakaran apanya sih, nggak ada berita apa-apa sih, bilang gitu. Deki juga dia ngebebek tuh temennya, katanya Pak Deki rumah Pipik katanya kebakaran tuh. Kebakaran dari mana? Kita semuanya pokoknya nggak ngerti lah kejadian masalah ini gitu kan. Akhirnya tadi banyak dari wartawan juga telepon Mi katanya iya katanya. Terus teman ngeliat internet kejadian, oh iya berarti iya. Terus tadi juga teman Umi BKMT tuh bilang juga, Mi tadi Ustazah di selebriti tuh udah ada katanya gitu. Oh ya Allah, udah ayo Umi langsung kemari gitu kan, melihat menyaksikan kejadian sedih. Setelah Umi melihat langsung kondisi dalam rumah sendiri tadi seperti apa sih Umi mungkin? Umi baru sampai pintu gerbang aja udah gak kuat. Melihat lagi ke tempat kerja lebih gak kuat lagi, karena sudah hancur, udah hangus. Mungkin foto-foto semua yang penghargaan apa semua udah habis semuanya. Cuman kata Abizar, alhamdulillah Mi, foto Abi mah utuh katanya. Ada yang pakai ihram ketika beliau menjelang meninggal tuh kan, lagi lagi umroh tuh kan. Jadi ya dia punya foto almarhum tuh ada disimpan. Alhamdulillah itu aja yang satu yang masih utuh, yang nggak kebakar. Bil, pada saat waktu foto almarhum Ustadz sendiri kan itu kondisi pada saat di bawah ya? Itu memang yang hanya itu yang masih terutuh atau seperti apa sih Bil? Yang aku lihat sih foto guru almarhum juga masih utuh, soalnya kan padahal itu dekat dengan dimana kecelakaannya, dimana kejadiannya, dimana api lah. Lebih dekat tapi tidak apa-apa, nggak kenapa-napa, nggak kebakar atau hangus gitu. Abizar, setelah rumah ini hangus terbakar, rencana mungkin udah tahu belum sih akan tinggal di mana untuk sementara saat ini? Rencana untuk berapa minggu atau berapa bulan ke depan kita di hotel aja. Iya. Kangen nggak sih mungkin kenangan yang bisa dilupakan Abizar dengan rumah ini sendiri, apa sih Abizar? Kenangan yang tidak bisa dilupakan ya waktu kita main-main bareng sama almarhum gitu. Pokoknya kita senang-senang, dimana kita
tempat tinggal ini yang paling kita sayangin. Ada yang mungkin kenapa Abizar kayak kesana terlihat mau nangis? Apa sih yang mungkin yang membuat Abizar mungkin sangat sedih? Ya histori, kenangan yang ada di dalam rumah ini. Seperti tadi kita bersenang-senang bareng gitu, ya sama almarhum. Makan bareng. Sekarang sudah tinggal puing Ya, sudah tinggal puing-puing yang tidak bisa dipakai lagi lah. Mungkin Umi sebagai sebelum ini sendiri mungkin ada yang mau disampaikan Umi kepada pemirsa dengan ada kejadian seperti ini? Ya, kepada pemirsa di mana saya berada, dari keluarga Uji almarhum Pipik, atas nama pribadi Umi juga minta doanya kepada seluruh jamaah pengajian yang telah melihat walaupun dari TV atau langsung ke lokasi. Doain mudah-mudahan Pipik biar sabar, anak juga selamat walaupun ada yang kena sedikit-sedikit ya. Insyaallah biar cepat sehat mudah-mudahan dan bisa kebangun lagi ini rumah, karena rumah ini kan buat pengajian setiap hari Jumat, dan juga kejadian ini pas hari Jumat pas pengajian, jadi istilah kata kalau mau ngasih tau teman-teman tuh nggak usah telepon lagi, memang di waktunya pengajian mereka datang sendiri. Bahkan katanya hari ini mau ada makan-makan menyambut Ramadan dengan ibu-ibu pengajian di sini, dan siap-siap gitu ya. Ya, Ruben, Indri, demikian sedikit perbincangan saya dengan Abizar dan Umi Tatu.